Baik ya. Jadi di sini saya mau tanya sama Mbak Ulan dulu sebagai istri Pak Ustadz Danu. Mbak Ulan, Ya. kalau di hari raya Idul Fitri, gimana nih cara saling memaafkan antara Mbak Ulan, khususnya ya dengan Pak Ustadz tuh seperti apa? Kalau setiap lebaran biasanya Bapak malah yang pertama kali meminta maaf ke saya dan anak-anak. Karena selama ini bukan saya yang pertama minta maaf, tapi Bapak yang minta maaf ke saya atas kesalahan-kesalahan beliau. Padahal selama ini saya menjadi istri, mungkin jadi istri, menjadi seorang ibu, belum sempurna di mata Bapak, di mata Allah. Tapi Bapak malah meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin beliau tidak pernah lakukan kepada saya. Ya Allah, makasih Mas. Selama ini malah Mas Bapak yang duluan yang meminta maaf ke saya. Salah setiap lebaran. Baik, di momen yang fitri ini, boleh nggak Pak Ustadz maaf-maafan dengan istri, dengan Mbak Ulan? Sini, boleh Pak Ustadz? Kita pengen lihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku, jika selama ini aku, suamimu, Danu, sebagai imam dari dirimu, jika masih banyak kesalahan yang senantiasa aku lakukan kepada dirimu, banyak kekurangan-kekurangan yang aku lakukan sebagai imam, belum tentu yang selalu benar. Yang harus mengatur istri dan anak-anaknya di jalan Allah. Jika selama ini aku banyak salah dan dosa kepadamu, hari ini aku, suamimu, meminta maaf lillahi ta'ala kepadamu. Bisa dijelaskan kenapa Pak Ustadz yang meminta maaf kepada istri ataupun anak-anak? Kenapa tidak sebaliknya? Iya, saya menyadari yang namanya imam seperti kita sebagai seorang laki-laki itu tidak luput dari salah. Ku anfusakum wa alikum naro. Kalimat itu begitu lekat, dan sebenarnya kita sadar sebagai manusia, walaupun sebagai imam, kita sering salah. Karena bagaimanapun juga, saya adalah seorang manusia yang sejak dilahirkan banyak sekali salah dan dosa yang sudah tertulis di dalam tuntunan-tuntunan kita. Itulah yang menjadikan saya selalu meminta maaf kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada santri saya yang pada saat tersebut ada di rumah. Saya tidak akan malu karena memang tidak perlu kita malu. Yang bisa menilai kita adalah istri dan anak-anak kita dan juga Allah Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya ceritakan, karena biasanya adalah seorang laki-laki itu hampir semua saudara-saudara kita yang muslim, istri dan anak-anaknya yang suruh meminta maaf. Saya tidak, karena saya merasa masih banyak salah dan dosa. Begitulah Mas Bobi, salah satu sekelumit dari beberapa menit kehidupan saya kalau selesai sholat Id dengan istri dan anak-anak. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Izinkan saya untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang Pak Ustadz. Boleh, silakan Mas Bobi. Mudah-mudahan
ini bisa menjadi awal yang baik bagi saudara-saudara kita yang lain, bahwa kita sebagai seorang imam harus mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu lebih baik daripada nanti di akhirat keburukan kita dimuncul dan kita dan keluarga kita bawa mereka semua ke neraka karena kesombongan kita. Silahkan Mas Bobby. Istriku, aku, Bobby, suamimu, aku meminta maaf di momen ini secara tulus apabila ada kesalahan yang kulakukan secara sengaja selama ini yang mengedepankan nafsu daripada keikhlasan lillahi ta'ala untuk tapi Dewi apa yang batin? Ya, baik. Mbak Kia mungkin juga ada yang mau disampaikan untuk suami tercinta. Aku juga sangat berterima kasih. Udah hampir 1 tahun Mas Bobby berada di Siraman Kolbu. Dengan segala perjuangan, aku mulai menikah dengan beliau dari awal, dari nol. Dengan perjalanan yang sangat sulit. Bukan karena aku lebih tua ya dari Mas Bobby. Jadi keinginan aku untuk menjadikan beliau sosok seorang pemimpin buat aku, buat anak-anakku gitu. Itu buat aku sangat kuat karena aku butuh itu. Dan alhamdulillah 1 tahun ini, Masya Allah, Allah perlihatkan perubahan yang luar biasa sejak ketemu dengan Ustadz Danu. Beliau menganggap Ustadz Danu adalah guru beliau, dan apa yang dibilang sama Ustadz Danu beliau aplikasikan di rumah. Dan itu yang membuat saya bersyukur. Selain rezeki yang Allah kasih secara materi, tapi rezeki yang luar biasa buat saya adalah perubahan beliau. Amin. Walaupun memang manusia tidak ada yang sempurna, saya juga jauh dari sempurna, tapi saya bersyukur perubahan itu sangat signifikan selama 1 tahun ini, Vega. Terima kasih Ustadz Danu sudah menjadi guru untuk suami saya, dan mudah-mudahan ke depannya beliau menjadi suami yang lebih baik lagi buat Amin saya. ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.